Langgar etik DPR, Ahmad Dhani minta maaf ke Ryan Pono. Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ryan Pono usai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan dirinya bersalah atas pelanggaran kode etik. Putusan ini disampaikan pada Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. MKD menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ahmad Dhani dan mewajibkan politisi sekaligus musisi itu meminta maaf kepada pihak pengadu dalam waktu 7 hari. Permintaan maaf Ahmad Dhani terkait ucapan kontroversial. Dalam pernyataannya kepada media, Ahmad Dhani mengakui ada kekeliruan dalam ucapannya yang memicu ketersinggungan pihak tertentu, khususnya Ryan Pono yang berasal dari marga berdarah biru. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas satu macam slip of the tongue, salah mengucapkan, sehingga ada salah satu marga berdarah biru yang marah dan tidak terima, kata Ahmad Dhani. Lebih lanjut, Dhani menegaskan dirinya tidak pernah memiliki niat untuk merendahkan siapapun, baik yang berasal dari marga bangsawan maupun bukan. Dan saya sudah membicarakan, dan sudah disyuting juga, bahwa seumur hidup saya tidak pernah menistakan atau merendahkan marga, baik yang bukan darah biru maupun darah biru, tegasnya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut etika seorang wakil rakyat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ryan Pono, yang melaporkan Ahmad Dhani ke MKD, merasa dirugikan secara moral atas pernyataan yang dinilainya merendahkan identitas keluarganya. MKD sendiri menilai ucapan Ahmad Dhani tidak mencerminkan sikap dan perilaku etis sebagai anggota DPR. Meski hanya dikenai sanksi teguran lisan, MKD berharap insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota Dewan dalam menjaga tutur kata dan sikap, terutama di ruang publik. Selain melaporkan Ahmad Dhani ke MKD, Ryan juga telah melaporkan suami Mulan Jamila itu ke polisi. Laporan Ryan Pono yang namanya diduga diplesetkan oleh Ahmad Dhani. Ryan melaporkan Ahmad Dhani karena diduga menghina marga Pono. Nampaknya ini diplesetkan. Kita tidak tahu apakah disengaja atau tidak, ataukah candaan terkait mungkin konflik interes persoalan yang ada di antara kedua orang ini, jelas Agung. Agung pun mengatakan, marga Pono sangat dihargai di NTT. Ia berkata, marga itu disandang oleh keluarga yang terpandang di NTT. Tetapi nampaknya ini diplesetkan, kita tidak tahu apakah disengaja atau tidak. Ataukah candaan terkait mungkin konflik interes persoalan yang ada di antara kedua orang ini. Tutur Agung. Untuk itu kami nanti akan dengarkan dan hadirkan terlapor dalam pemeriksaan sidang Mahkamah Kehormatan, imbuhnya. Agung mengatakan, MKD berencana memanggil Ahmad Dhani dalam waktu cepat. Bisa dipanggil pada esok hari atau pekan depan. Bisa besok, bisa juga minggu depan. Tapi kami ingin menyelesaikan tugas-tugas ini makin cepat makin baik, ujar Agung. Anggota DPR RI, Ahmad Dhani, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan akibat pernyataannya soal ungkapan seksis dan pelecehan marga Pono. Pernyataan maaf itu disampaikan usai Dhani mendapatkan sanksi ringan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pasalnya, Dhani diadukan atas pelanggaran etik ke MKD terkait usulan soal naturalisasi pemain bola dan plesetan terhadap marga Pono. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue. Salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah tidak terima, kata Dhani usai sidang MKD. Terkait pelecehan marga, Dhani mengungkap selama ini dirinya tidak pernah merendahkan atau menistakan suku manapun. Dia mengeklaim tidak sengaja saat memberi plesetan terhadap marga Pono dalam suatu forum diskusi. Oleh karenanya, secara khusus, ia melantunkan permintaan maaf untuk keluarga besar marga Pono. Tapi kan sudah terjadi ya sudah, dan khusus perminta maaf untuk keluarga marga Pono, mohon maaf atas slip of the tongue yang pernah terjadi di acara diskusi hak cipta, ungkapnya. Sementara itu, terkait perkara ucapan seksis soal naturalisasi pemain bola, Dhani menilai ada perbedaan pandangan saja. Meski berbeda pandangan, Dhani tetap akan mengikuti sanksi yang dijatuhkan MKD dalam sidang. Ya, tentunya kan value, nilai itu kan berbeda-beda ya. Jadi, karena saya sekarang ada menjadi anggota DPR MPR, tentunya value itu harus diajus menjadi value daripada parlemen, gitu, katanya. Dalam sidang MKD,
Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik sebagai anggota Dewan atas dua kasus berbeda. Ia diberikan sanksi ringan berupa teguran lisan. Tak hanya teguran lisan, MKD juga meminta politikus Gerindra sekaligus pentolan band Dewa 19 itu meminta maaf kepada pengadu. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu yang terhormat, Ahmad Dhani dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerindra, telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan, kata Ketua MKD DPR, Nazarudin Degam, dalam rapat. Adapun dua kasus yang menyeret Dhani yaitu Dhani sempat menghina marga Pono dengan cara sengaja memplesetkan nama Pono menjadi porno. Dalam undangan acara diskusi, Dhani menulis nama mantan vokalis Pasto itu dengan nama Ryan Porno. Kasus kedua, pentolan grup band Dewa 19 ini pernah melontarkan usulan agar PSSI bisa menaturalisasi ex-bintang sepak bola yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, bahkan dengan status duda, dan kemudian menjodohkan mereka dengan perempuan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki naturalisasi pemain bola secara alami. Lalu, naturalisasi tidak harus pemain. Bisa juga, misalnya, pemain bola hebat di atas usia 40, kita naturalisasi lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang harapkan jadi pemain sepak bola yang bagus juga. Ini pemikirannya memang agak out of the box, Pak Erik. Tapi bisa dianggarkan 2026 programnya, kata Ahmad Dhani pada tanggal 5 Maret tahun 2025.